Baik, hadirin, kita minta untuk seluruhnya berdiri. Kita akan sambut kedatangan para narasumber kita pada pagi hari ini. Ya, kita berikan tepuk tangan. Selamat datang di Sespim Lemdiklat Polri. Selamat datang kami sampaikan kepada Bapak Wakal Lemdiklat Polri bersama dengan Ustadz Dr. Adi Hidayat di Gedung Utario Sespim Lemdiklat Polri. Baik, sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Wakal Lemdiklat Polri, Inspektur Jenderal Polisi Dr. Andes Eko Budi Sampurno MSI, dan juga Ustadz Adi Hidayat. Selamat datang di acara Dialog Kebangsaan Sespim Lemdiklat Polri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam presisi. Hadirin sekalian yang berbahagia, izinkan kami untuk menyapa dan mengaturkan selamat datang di Gedung Utario Sespim Lemdiklat Polri kepada yang terhormat Wakal Lemdiklat Polri Inspektur Jenderal Polisi Dr. Andes Eko Budi Sampurno MSI. Yang kami hormati narasumber kita pada pagi hari ini Bapak Ustadz Dr. Adi Hidayat LCMA. Yang kami hormati yang mewakili Bapak Kasespim Lemdiklat Polri Widya Iswara Sespimti Inspektur Jenderal Polisi Dr. Andes Bayu Wisnu Murti MSI. Yang kami hormati juga para Widya Iswara Sespim, para Kepala Sekolah Sespim, serta seluruh pejabat utama Sespim Lemdiklat Polri yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Dan tentunya kami juga tidak lupa untuk menyapa para senior kami. Mohon izin, Serdik Sespimti di grade ke-33, rekan-rekan dari Serdik Sespimen ke-64, dan rekan-rekan dari Serdik Sespima di grade ke-71, serta Bapak Ibu hadirin yang hadir secara langsung pada dialog kebangsaan pada hari ini di Gedung Utario, maupun yang menyaksikan acara ini secara daring melalui channel YouTube Sespim Lemdiklat Polri. Alhamdulillah, puji syukur, mari kita sama-sama senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga di hari yang berbahagia ini kita dapat hadir pada acara dialog kebangsaan. Dialog kebangsaan kita pada pagi hari ini merupakan dialog seri ke-9 dengan mengangkat tema mewujudkan pimpinan tingkat tinggi, menengah, pertama Polri, kementerian dan lembaga yang prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan, presisi, dan melayani untuk Indonesia maju. Tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Terima kasih. Dan tentunya kembali bersama kami berdua, saya Serdik Agung Permana dan rekan saya Serdik Petra Tumengko. Kami akan memandu kegiatan dialog kebangsaan pada pagi hari ini hingga selesai nanti. Dan demi kelancaran acara dialog kita pada pagi hari ini dan juga sebagai bentuk ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita tundukkan kepala sejenak seraya berdoa, dan doa akan dipandu oleh Serdik Andis Ansori. Kepada Serdik Andis Ansori kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin rekan-rekan, komandan, senior, Bapak Ibu sekalian, marilah kita menundukkan kepala sejenak, berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan izinkan saya memandunya secara Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafihu majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimis sultanik. Ya Allah, ya Rabb, kami panjatkan puji syukur atas segala rahmat dan karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Pada hari ini kami berkumpul dalam acara dialog kebangsaan. Kami mohon ridho
dan bimbingan-Mu ya Rob, agar acara ini dapat berjalan dengan lancar dan penuh manfaat. Ya Allah, ya Rob, berikanlah kami kebijaksanaan dan kekuatan dalam kegiatan ini, sehingga kami dapat saling berbagi ilmu dan pengalaman demi kemajuan bangsa dan negara. Jadikanlah kegiatannya sebagai wadah untuk mempererat persatuan dan kesatuan di antara kami. Ya Allah, ya Rob, lindungilah kami semua yang hadir dalam acara ini. Berikanlah kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan kepada kami semua. Semoga segala niat baik dan usaha yang kami lakukan dalam acara ini mendapatkan ridho dan berkah dari-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Serdik Andis. Semoga tadi yang sudah disampaikan, doa-doa yang sudah dipanjatkan dapat terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya robbal alamin. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, beranjak ke acara selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Mas Pori. Untuk itu hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, selanjutnya marilah kita dengarkan sambutan dari Kasespim LMD Klat Polri yang sekaligus akan membuka secara resmi acara dialog kebangsaan kita pada pagi hari ini, yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Widya Iswara Sespimti, Inspektur Jenderal Polisi Dr. Andes Bayu Wisnu Murti MSI. Kepada Jenderal kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita sekalian. Yang saya hormati Bapak Wakalim Dekat Polri, Bapak Irjen Pol Dr. Eko Budi Sampurno. Yang saya banggakan dan saya hormati Bapak narasumber, nanti Bapak Ustadz Adi Hidayat, yang nanti akan memberikan penjelasan secara luas mungkin dan seluruhnya buat para peserta didik sekalian serta para hadirin sekalian. Sebelum kami bacakan sambutan dari Bapak Kasespim LMD Klat Polri, izinkanlah kami menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Kasespim karena pada saat ini beliau sedang ada dinas melaksanakan tugas ke Semarang untuk menghadiri acara pelantikan Taruna Akpol. Oleh karena kami ditugaskan oleh beliau untuk mewakili untuk menyambut kedatangan pada acara dialog kebangsaan pada pagi ini. Kami ucapkan selamat datang buat Bapak Wakalim Diklat beserta Pak Ustadz Hidayat yang telah berkenan hadir untuk mengikuti atau melaksanakan acara dialog kebangsaan yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 28 Juni ini. Tentunya kami harapkan para serdik untuk bisa menyimak secara serius apa yang nanti disampaikan oleh narasumber.
Izinkan kami membacakan sambutan dari Pak Kasespim. Yang saya hormati Bapak Wakil Militar Polri, Irjen Pol Dr. Eko Budi Sampurno, Bapak narasumber Ustadz Adi Hidayat, Koordinator Widya Iswara Sespim, Pak Kaswimti yang sudah turun TR-nya, ucapan selamat. Serta para pejabat utama di lingkungan Sespim, kemudian para peserta didik Sespim Polri Dikret 33, Sespimen Polri Dikret 64 dan Sespima Polri Dikret ke-71 tahun anggaran 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala rahmat dan karunia-Nya kita diberikan kesempatan untuk hadir di tempat ini dalam rangka acara dialog kebangsaan Sespim Lemdikat Polri dengan tema mewujudkan pimpinan tingkat tinggi, menengah dan pertama Polri, kementerian dan lembaga yang prediktif, responsibilitas, transparansi berkeadilan atau presisi untuk Indonesia maju. Bagi peserta didik Sespim Polri Dikret ke-33, Sespimen Polri Dikret ke-64 dan Sespima Polri Dikret 71 pada tanggal 27 Juni 2024 ini. Hadirin yang saya hormati, dalam kegiatan dialog kebangsaan ini diikuti oleh peserta didik Sespim Polri Dikret 33 dengan jumlah 98 orang. Dengan komposisi Polri 76, TNI 19, dari unsur Kemenkumham 1 orang dan Kejaksaan Agung 2 orang. Sedangkan untuk Sespim Polri Dikret 4 sejumlah 296 orang dengan komposisi Polri sebanyak 269 orang, TNI 24 orang, dan mancanegara 3 orang. Sedangkan untuk Sespima Polri Dikret 71 sejumlah 100 orang. Hadirin sekalian, mewujudkan kepemimpinan tingkat tinggi, menengah dan pertama yang prediktif, bertanggung jawab, transparan dan adil di Polri maupun kementerian dan lembaga lainnya adalah kunci untuk melayani Indonesia maju. Prinsip presisi mengarahkan setiap keputusan dan tindakan untuk memajukan negara dengan mengutamakan keadilan dan pelayanan yang efektif. Kepemimpinan yang responsif dan terbuka akan memperkuat kepercayaan masyarakat dan menghasilkan kebijakan yang berkelanjutan. Hal ini menciptakan lingkungan di mana transparansi dan akuntabilitas menjadi landasan utama, memastikan bahwa kebijakan dan tindakan yang diambil mencerminkan kepentingan publik secara menyeluruh. Dengan adanya prediksi yang kuat, pimpinan dapat merencanakan langkah-langkah strategis untuk menghadapi tantangan masa depan dengan lebih baik. Responsibilitas yang dijunjung tinggi akan memastikan bahwa setiap tindakan memiliki dampak positif dan bertanggung jawab terhadap hasilnya. Dengan cara ini, Indonesia dapat mencapai kemajuan yang berkelanjutan dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada seluruh warga negaranya. Melalui kepemimpinan yang berbasis nilai-nilai presisi, negara dapat mengarahkan dirinya menuju masa depan yang lebih baik, di mana keadilan, transparansi dan pelayanan menjadi fondasi bagi kemajuan yang inklusif dan berkelanjutan. Hadirin yang saya hormati, menghadiri sambutan ini saya mengharapkan kegiatan dialog kebangsaan ini dilaksanakan dengan serius dan disiplin sehingga harapan dan tujuan dari kegiatan ini dapat diimplementasikan sesuai keterampilan yang telah diterima. Demikianlah sambutan saya pada kegiatan dialog kebangsaan bagi peserta Sespim Dikret 33, Sespimen Dikret 64 dan Sespima Dikret ke-71. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lembang 27 Juni, Kasespim Lemdikat Polri, Profesor Dr. Krisnanda Dwilaksana MSI, Inspektur Jenderal Polisi. Sekian. Terima kasih Jenderal untuk sambutannya. Baik, hadirin yang berbahagia, kita masuk pada acara inti kita pada pagi hari ini. Ade Petra, sebagai informasi, dialog kebangsaan kita hari ini sudah memasuki seri yang ke-9.
ya. Bicara dialog-dialog yang sebelumnya kita sudah berdiskusi atau berdialog mengenai change management, tentang transformasi Polri menuju Polri yang presisi, tentang branding, komunikasi dan media, dan tentang peran Polri dalam mendorong pariwisata Indonesia. Itu juga sudah kita pernah bahas di dialog-dialog kebangsaan sebelumnya. Dan hari ini sesuai dengan tema mewujudkan pimpinan tingkat tinggi, menengah, pertama Polri, kementerian dan lembaga yang presisi dan melayani untuk Indonesia maju. Tentunya kita akan mendengar bagaimana influence dan insight dari narasumber kita, bagaimana sudut pandang dari beliau untuk mencetak seorang pemimpin yang presisi dan siap melayani untuk Indonesia maju. Boleh di-spill sedikit untuk narasumber kita meskipun sudah terlihat di depan, iya, mungkin sedikit diberikan informasi. Sedikit informasi. Narasumber kita pada pagi hari ini Ustadz Dr. Honoris Causa Adi Hidayat LCMA. Beliau merupakan pendiri Pusat Kajian Islam Quantum Ahyar Institute. Beliau juga merupakan Wakil Ketua 1 Majelis Tablik Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2022 sampai 2027. Dan selain itu, beliau juga aktif menjadi narasumber keagamaan dan berdakwah melalui kanal YouTube milik beliau. Dan kami mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Wakalim Diklat Polri, Inspektur Jenderal Polisi Dr. Andes Eko Budi Sampurno MSI. Mohon izin Jenderal, luar biasa sekali sudah bisa menghadirkan Ustadz Hidayat kepada kami Jenderal. Tentunya sosok beliau ini juga sudah kita kenal dengan kajian-kajian yang luar biasa, yang sudah banyak kita bisa saksikan bersama-sama di channel YouTube, di media sosial, di seluruh media di Indonesia. Baik, tidak perlu berlama-lama lagi, mohon izin langsung saja kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Ustadz Dr. Adi Hidayat LCMA. Waktu dan tempat kami persilakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, salam presisi. Yang saya hormati, saya banggakan Pak Wakalemdiklat Irjen Pol Dr. Andes Eko Budi Sampurno MSI. Yang kita hormati, kita banggakan Kedua Iswara Sespim Polri Irjen Pol Bayu Wisnumurti, dan juga seluruh keluarga besar stakeholder di Sespim Polri ini, dan seluruh yang saya banggakan Serdik yang tadi telah disebutkan dan saya ikutkan ke dalamnya. Saya ingin awali sesi kita ini dengan bermohon bersama pada Allah Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita semua, baik yang berada di sini secara offline ataupun tersambung online, pagi hari ini diberikan kekuatan, kesehatan, dan visi paripurna untuk menjadi bagian dari pengisi dan pemimpin bangsa dan negara yang kita cintai ke depan. Saudara, hari ini saya agak spesial. Izin Pak Waka ini, Pak Widya. Saya kalau mengisi dimanapun, jarang tampil seperti ini. Saya ngajar di Sesko TNI, saya berikan kuliah umum. Kemarin saya di Koopsud, saya dampingi Kopassus, beberapa di kampus saya mengajar. Tapi spesial, saya datang ke sini, saya pakai jas. Dan Anda boleh tahu, ini dasi, saya beli langsung khusus untuk ke sini. Alasannya cuma satu. Karena saya menghormati seluruh calon pemimpin yang ada di hadapan ini, yang kelak menjadi bagian dari Paku Negeri. Jadi selamat ketika Anda memasuki pintu gerbang ini, lewat masuk disambut oleh 5 orang petugas siaga, belok kiri disambut oleh poster besar, orang baik dan orang penting, lalu diawali dengan melati sebagai tanda kepemimpinan yang akan diteruskan masuk ke ruangan ini. Dan berbahagialah sejak menginjak dan masuk gerbang tadi, maka di titik itulah nasib dan ikhtiar usaha kita untuk menjadi pemimpin bangsa ke depan telah dimulai.
Untuk itu izinkan saya mengambil inspirasi dulu dari dua sosok yang sangat kita banggakan dan awardnya tidak pernah dipisahkan. Jadi kalau kita lihat award termasuk di media online detik.com misalnya, selalu kalau ada award yang satu ini, yang lain juga harus ada. Dua-duanya menariknya, tampilannya mirip, wajahnya mirip, kesederhanaannya mirip, keteladanannya mirip, dan sampai hari ini diabadikan menjadi istimewa dan jadi contoh teladan untuk kita semua. Saya izin memulai materi saya. Kalau bisa dibantu disambungkan terlebih dahulu. Oke. Bisa kita sambungkan ke PowerPoint pointer yang di sini supaya mudah saya gunakan. Oke, siap. Nah, ini kita yang spesifikan. Kalau tadi kan judul umum, sekarang kita presisikan ya. Karena tadi kan sifatnya presisi, kita presisikan menuju polipresisi menyongsong Indonesia Emas, menjaga soliditas dan integritas. Kita mulai dengan sosok yang solid dan terintegrasi pada slide berikutnya. Nah, wajahnya mirip ya. Coba lihat analisis lagi. Ayo, ahli mikroekspresi, ahli wajah, mirip ya. Kesederhanaannya mirip, posenya mirip. Kira-kira yang tidak mirip apanya? Oke. Coba teman-teman lihat ya. Hari ini kita hari gembira. Jadi setiap pertanyaan saya punya nilainya. Kita mulai dengan 5 juta. Oke, jangan tepuk tangan dulu. Yang tidak mirip apanya? Cepat. Nah, waktu habis. Pertama yuk kita lihat. Yang tidak mirip bagian atas ya. Yang satu menggunakan belangkon, satu menggunakan ya, baik. Yuk kita mulai dari sini dulu. Teman-teman, saya ingin tanya sebentar. Saya mau buka sosok ini adalah dua pemimpin legendaris. Orang hebat yang diabadikan namanya, yang melewati setiap masa dan jadi inspirasi sampai wafatnya. Anda kalau jadi inspirasi kebanggaan dalam hidup, jangan dulu bangga karena orangnya masih ada, pangkatnya masih melekat, terlihat orang hormat. Tapi kalau sudah tidak ada sosoknya dan namanya bukan hanya dikenang, tapi memberikan inspirasi dan keteladanan, maka itu menjadi istimewa. Oke, kita mulai dari bagian yang pertama, Jenderal Sudirman, Panglima Besar. Saya mau tanya pada Anda sebentar, yang pernah ziarah ke Mangkunegaraan kepada beliau di Jogja, boleh angkat tangan? Udah ya? Angkat tangan tinggi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, banyak. Pertanyaan saya, dari yang angkat tangan ini, yuk kita ingin mengambil sisi kepemimpinan dalam konteks kebangsaan. Dari yang angkat tangan ini, pernah nggak teman-teman melihat satu bagian khas dari Jenderal Sudirman yang diabadikan dalam satu relief yang ada dekat makamnya? Boleh angkat tangan? Ada yang menarik di makam ini. Jadi yang penting itu bukan hanya pusaranya, Pak. Bu, teman-teman Serdik. Ternyata yang penting dalam wafatnya pun beliau, jangan dulu masukkan ini, beliau mewariskan satu visi yang sangat besar yang diukir dalam satu prasasti dan itu menjadi lambang kepangkatan pemimpin dan diletakkan persis di depan pusaranya. Jadi kalau Anda sebelum ziarah atau Anda ingin melakukan sebuah acara penghormatan, lalu Anda ingin ziarah, kemudian berdoa dan hormat di makamnya, itu Anda akan mendahului dan melewati satu relief yang bukan dipahat di tembok atau dinding, tapi dia terkonfigurasikan 4 dimensi yang ditata dengan nilai sejarah dan memberikan sebuah simbol-simbol kepemimpinan dan kebangsaan. Bagaimana caranya menjadi seperti ini? Oke. Kalau teman-teman lihat, ada satu relief gambarnya bunga melati. 1. Dia dipahat di dalamnya dengan 5 bagian. Dimulai dari bulan April, saya sengaja nggak tampakkan dulu. Dimulai dari bulan April, lalu di situ ada sosok Sudirman yang sedang merenung.
Dari perenungan ini kemudian menghasilkan perjuangan dengan ala kadarnya. Ada gambar yang pakai cangkul, ada gambar yang bawa tombak. Bagian ketiga berubah alutsistanya menjadi semi modern. Ada yang bawa senjata, ada yang bawa sebagian bayonet. Bagian keempat keberhasilan. Dan bagian kelima, inilah rahasianya kenapa beliau tidak menggunakan baret ataupun lambang topi khusus, tapi mengenakan belangkonnya. Intisarinya ada bagian yang kelima, saat di situ dituliskan dan digambarkan makan bersama masyarakat dan rakyat. Dan disitulah kemudian diberikan gambar melati yang terbuka, baru setelah terbuka mengarahnya langsung ke atas langit. Kalau kita lihat teman-teman, cerdik, bukankah lambang kepangkatan itu nanti turunannya di Polri ada 5 kan? Itu dibagi jadi 22 kan? Tapi saat Anda masuk ke dalam pangkat mulai menengah, bukankah berubah jadi melati? Oke? Kemudian lalu terus bertahap sampai ke atas, baru terbuka menjadi bintang ya. Selamat, saya kalau boleh panggil Pak Irjen Atang, yang bintangnya insya Allah bertambah jadi 2 bagian. Saudara, bagaimana Jenderal Sudirman bisa menjadi besar seperti sekarang? Karena ternyata diawali dengan sebuah kontemplasi yang sangat dasar, tapi punya visi yang sangat panjang. Jadi nggak ada pemimpin yang bisa menjadi pemimpin besar kecuali basicnya dia punya visi. Jadi kalau Anda masuk ke sini hanya sekedar datang, lantas kemudian formalitas Anda belajar dan keluar selesai pelajaran Anda dan sah telah melalui tahap kepemimpinan dan selesai belajar, lalu keluar dengan hanya formalitas saja, maka Anda belum masuk kepada kategori calon pemimpin yang dibutuhkan oleh bangsa. Hal pertama ketika gerbang itu dimasuki, renungan apa berupa visi yang telah kita siapkan, yang dengan visi itulah kemudian keluar dari gerbang ini menjadi pembeda antara kita keluar dengan masuk. Maka Jenderal Sudirman renungkan apa yang belum kita miliki, sampai kemudian kita menjadi seakan lemah menghadapi pasukan penjajah. Renungan itulah kemudian yang menggerakkan beliau untuk menyiapkan prajurit tangguh dan calon-calon visi masa depan yang tangguh. Teman-teman, Anda bayangkan, mengolah sesuatu yang seadanya, latih baru satu, kemudian dari situ dikembangkan bagaimana caranya dengan modal seadanya, bisa berkembang jadi lebih bagus, transformasi, naik alutsista jadi lebih baik. Setelah itu bukan sekedar alatnya bagus, penampilannya jadi lebih baik. Maaf, jadi pemimpin bukan hanya sekedar Anda mengganti seragam, pangkatnya naik, jadi lebih bagus, lebih modern, tapi bagaimana semua pangkat yang tertera dan pakaian yang melekat itu bisa mewujudkan visi Anda untuk sukses pada setiap tugas yang dibebankan. Maka transformasi pada relief keempat, alutsista naik, dan yang keempatnya misinya sukses. Tapi yang paling hebat yang terakhir, kesuksesan itu tidak hanya dirasakan sendirian. Anda nggak mungkin jadi leader, nggak mungkin jadi pemimpin kalau tidak ada yang dipimpin. Anda tidak mungkin menjadi top yang paling atas kalau tidak ada bottom yang di bawah. Maka beliau mengajarkan, saya tidak mengenakan bagian atas, tapi menggunakan pakaian rakyat dan makan bersama, ingin menunjukkan seorang pemimpin yang besar bukan terletak pada pangkat tinggi yang melekat di pundak dan pakaiannya, tapi bagaimana hasil kebesarannya dirasakan oleh masyarakat yang membangun bangsanya. Itulah yang menjadikan Jenderal Sudirman besar sampai dengan hari ini. Begitu semua itu kita lakukan, Bapak dan Ibu, melatih. Saya agak turunkan sejenak supaya kita lebih terukur. Ini kita baru mau mukaddimah ya, kita belum mulai nih. Saya mau tanya sebentar. Melati itu nama latinnya apa? Gak usah buka Google, langsung aja. Nama latinnya apa? 10 juta. Ya? Bukan. 20 juta. Saya serius. Waktu habis. Aleacea, nama lainnya Yasmin, punya 200 jenis yang setiap jenisnya selalu menampilkan 3 unsur utama. Indah,
saat dipandang, harum saat dirasakan. 3, membawa manfaat psikologis yang menyehatkan kondisi psikologi orang yang menatap dan merasakannya. Itulah melati. Oke? Ketika Anda mulai dari tahap menengah sampai kelak nanti terbuka bintangnya, yang dirasakan paling menarik apa? Ini poinnya. Bagaimana caranya ketika menjadi seorang pemimpin dan melekat lambang melati itu? 1, jaga nama dan pangkat itu sehingga dimanapun Anda berada selalu harum dalam keadaannya. 2, buat nyaman siapapun yang berinteraksi dengan kita, sehingga selain menikmati tugas, orang yang berinteraksi dengan kita merasakan nyaman keadaannya. Tapi setelah terbuka, nah ini poinnya, Anda masuk ke relief itu, lihat gambarnya, begitu kuncup Pak, kuncupnya itu tidak dibuat ke depan, ke kiri, ke kanan, tapi dia buat ke atas. Anda lihat posternya Pak Hugeng di depan, Allah yarham, jenderal besar. Begitu di bawahnya ada melati, dia terbuka, terbukanya ke arah depan. Tapi relief ini tidak membuat ke depan, dia buat ke atas begini. Nah saya tanya sebentar ya, kalau sudah melatinya 3 dan pecah, kuncupnya terbuka, yang turun apa? Bintang itu turunnya dari depan, belakang, kanan, kiri atau atas? Atas. Simbol atas menunjuk pada simbol apa? Pancasila sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa dibuat simbol ke atas? Karena ketika bintangnya turun, bukan sekedar kedudukannya yang naik, tapi kedekatannya pun dengan Tuhan itu semakin bertambah. Itulah nanti yang menjaga nilai etis ketika tugas dilakukan, dengan nilai-nilai kepangkatan yang mulai terbuka dan nilai-nilai penjagaan yang kokoh. Ini pembuka pertama. 2, saya agak cepat. Mohon izin ya, kalau pembuka saya agak sedikit cepat, nanti begitu masuk isinya kita akan perdalam dengan lebih kuat. Mohon ditampilkan selanjutnya. Ini teman-teman. Sekarang kita masuk Pak Hugeng, Jenderal Polisi, izinkan saya menyebutnya dengan Jenderal Besar. Tolong diklik kembali. Ya. Tolong yang Polri fokus betul ya pada tulisan ini. Nama beliau yang lengkap siapa? Dr. Andes Haji Hugeng Iman Santoso. Pertanyaan saya, mohon izin, mohon maaf. Selama hidupnya kata Iman Santoso ini viral nggak? Nggak ada. Selama hidupnya yang dimunculkan kalimat Hugengnya saja. Lihat ketika award sekarang ada, Hugeng Award, Sudirman Award. Pak Hugeng yang luar biasa ketika tampil dalam kinerjanya, etosnya, sampai ke patosnya, yang ditampilkan itu selalu nama Hugengnya. Tapi bintangnya beliau sembunyikan dalam jiwanya, sehingga ketika jiwanya itu diambil, barulah kemudian beliau tampilkan untuk diketahui khalayak umum. Lihat di batu nisannya, satu-satunya seorang jenderal besar, contoh pemimpin teladan yang menuliskan kalimat iman di nisannya untuk pembuktian hanya seorang Jenderal Hugeng Iman Santoso. Perhatikan kalimatnya, Alhamdulillah telah kubuktikan bahwa imanku benar-benar sentosa. Jadi Anda bayangkan ya. Jadi bintang ini beliau sadar itu anugerah Tuhan. Ini pemberian Tuhan, yang ketika bintang ini hinggap di pundak, disematkan di dalam pundak, jadi bukan sekedar menunjukkan kedudukan sebagai pemimpin itu naik, tapi amanah Tuhan mulai melekat dalam pundaknya, dan itulah yang beliau jaga sampai dengan wafat. Kan nggak perlu ditampakkan, iman itu kan perkara yang tersembunyi dalam jiwa, tapi dia akan tampak ketika sosoknya hilang, karena ketika jiwanya dicabut, bintang aslinya keluar. Apakah itu? Ketuhanan yang Maha Esa. Itulah kebanggaan tertinggi yang dituliskan di batu nisan. Saya menziarahi tokoh-tokoh bangsa sampai dengan, mohon maaf, saya ke Tanah Kusir, saya ke Kalibata, Taman Makam Pahlawan, hanya satu orang yang menuliskan dengan bangga kalimat ini di dalam nisannya, yaitu Jenderal Besar Dr. Andes Haji Hugeng Iman Santoso. Itu poin 1. Nah, yang paling menarik, mengapa beliau memilih
jalan yang berbeda mengenakan kehormatan dirinya dari ujung kepala sampai ujung kaki dibandingkan dengan Jenderal Besar Sudirman, dan nafas apa dalam kebangsaan yang ada di dalamnya. Inilah inti materi yang akan kita kaji dan kita bahas. Karena kita berada di Polri saat ini, izinkan saya sedikit mendalami hal-hal yang melekat pada diri kita dan kita kenakan dalam keseharian. Saya tidak akan bicara masalah teknis karena Anda pakar di bidang ini. Restoratif justice itu bagian Anda, MTM itu bagian Anda. Tapi kita akan bicara tentang filosofi dasar kebangsaan yang di dalamnya ada sebuah etos, ada logos, ada patos. Logos bagi Anda itu sempurna di sini. Bagaimana menyelidik, bagaimana menyidik, bagaimana meneliti, menyimpulkan, itu logos. Tapi logos tanpa etos, Anda tidak layak menerima patos. Anda ingin jadi pemimpin di bangsa ini, silahkan beraksi dengan aksiologi. Tapi kalau Anda tidak punya epistemologi dan ontologi, maka perjalanan menyusun kepemimpinan untuk jadi aksi ke depan sebagai bagian dari abdi negara itu tidak akan pernah optimal. Karena itu mari kita mulai, teman-teman sekalian. Saya mulai dari bagian yang paling basic dulu, dan izinkan saya keluar dari podium ini supaya kita agak lebih mudah berinteraksi. Ya, boleh dibantu diteruskan. Kita masuk ke ujung materi, teman-teman sekalian. Silakan. Ya, ini sumpahnya nanti saya kembali lagi, saya ke belakang. Lanjutkan dulu. Ini nggak bisa langsung ya? Nggak bisa langsung pakai remote dari sini? Kejauhan? Oh, terlalu jauh. Baik, kalau gitu saya turun sedikit ya. Tolong dibantu, lanjutkan lagi. Baik, yuk kita mulai dari sini. Ini yang digunakan tadi oleh Pak Hugeng ya? Halo, sepakat? Baik, tolong angkat tangannya satu orang. Angkat tangannya, saya tidak akan tanya, tolong saya hanya minta angkat tangan. 1, 2, 3, angkat tangan yang tinggi. Oke, Anda yang dari tengah, boleh berdiri. Kita berikan tepuk tangan dulu. Tolong dibantu berikan mic. Ya. Perkenalkan nama. Nama kami Revindo Pradikta, Subdiksesmen Angkatan 64. Baik, Pak Serdik Revi, tolong Anda jelaskan lambang Polri yang terhormat yang ada di dalam satu bagian kebanggaan yang diletakkan di kepala itu. Di dalam logo Polri yang ada di setiap pet ada tulisan Rastra Sewa Kotama, yang artinya abdi utama bagi nusa dan bangsa. Ya, Anda sedang bagian bawah ya? Kita mulai dari atas dulu. Ada bintang 3. Oke. Kemudian apa? ada padi dan kapas. Bintang 3, kenapa bintangnya 3? Bintang 3 Tribrata. Tribrata, kemudian? Kemudian ada padi dan kapas. Ya. Di kanan kirinya, di tengah ada tameng. Padinya ada berapa jumlahnya? 45. Ya, jangan dengarkan bisikan yang tidak jelas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ya, itu kalau bukan jin manusia yang galau itu. Oke. Padinya ada berapa? Padinya 45 kawan. Yakin? Insya Allah. Tanya kawan, 50-50. Oke, kapasnya ada berapa? 9 Ustaz. Yakin? Insya Allah. Baik. Dah. Angkat tangan yang lain. Boleh turun nih. Tadi kan Pak yang angkat tangan nih. Oke, Anda benar 2 juta untuk Anda. Tapi Anda salah 1, kurangi 1 juta. Yang lain angkat tangan. Mana? Polri. Angkat tangan. Anda kena akan jadi pemimpin gak tahu yang dipakai. Ayo angkat tangan. Tadi banyak yang angkat, kenapa jadi turun? Jangan khawatir. Ya, Pak Wakalem sama Kasespim gak akan kasih punishment. Pokoknya angkat tangan aja. Ada? Oke, yuk. Ini kebanggaan Pak Hugeng loh. Dan ini ada amanat besar di dalamnya. 1, 2, 3, saya minta angkat tangan. Pemimpin, mana pemimpin? Belakang, tolong belakang. Depan dulu, silakan. Ambil yang paling dekat mic-nya.
Izin Ya. dengan Sedik Alven dari Sespima Angkatan 71, Ya. pengiriman Polda Aceh. Terima kasih. Silakan. Berapa jumlah kapas yang ada di situ? 17. 17. Siap Ustaz. Saya tanya ulang, 15 atau 17? 17. Yakin? Siap. Ya, silakan duduk kembali. Terima kasih. 17, bagus. Ada yang lain angkat tangan? Ya. Ambil mic-nya. Untuk daun. Anda Serdik dari mana? Siap, Serdik dari TNI. Ini baik. Untuk daunnya, daun kapas ada 29. Sebentar. Ayo yang di belakang cepat Google dari sekarang. 29 daun kapas dengan Halo? 9 putik. Kapas. 9 putik. Siap. Yang putik bagian bawah, bagian atas? Siap, bagian bawah. Bagian bawah. Lanjut. Selanjutnya Padi ada berapa? Siap, padinya Padi? ada 45, yang artinya 29 September 1945. Oke. Tepuk tangan dulu. Naik ke perisai. Sementara Oh, sementara cukup. Baik. Jadi Anda Google-nya cuma sampai situ. Baik, terima kasih. 1 juta rupiah. Tolong catat ya. Lanjut. Ya. Silakan berdiri. Tolong berikan mic-nya. Tolong berikan mic-nya. Ini tawaran terakhir. Kalau Anda Muslim, saya hadiahkan umroh. Kalau non Muslim, saya hadiahkan Anda ke Vatikan. Ya, atau boleh kalau mau Anda juga ke Yerusalem. Kalau Anda yang non Muslimnya Hindu, ke India juga boleh. Silakan. Saya hadiahkan. Ini pilihan terakhir. Ya, silakan, Serdik. Izin, saya dengan Serdik Muhammad Al-Wafi PSD. Ya. Mohon izin. Dari atas sampai bawah. Bintang berapa jumlahnya? Bintang ada 3. Apa artinya 3 itu? Menunjukkan Tribrata. Bacakan Tribrata yang pertama. Ya. Tribrata. Tribrata. Kami Polisi Negara Kesatuan Republik Indonesia Tribrata. yang Kami berbakti polisi. pada nusa dan bangsa dengan meningkatkan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa. Tuh. Oke. Dah, nanti meningkatkan kebenaran, kejujuran, mengayomi sampai 3, simpan aja dulu. Turun ke bawah. Perisai. Kemudian perisai menuju. Ya, sebagai pertanyaan menunjukkan- basicnya, siapa yang membuat perisai ini? Umroh loh Mas. Perisai dibuat sebagai simbol untuk Siapa lindung. yang buat perisai ini? Oke, beri tepuk tangan untuk semuanya. Makasih, silakan kembalikan. Saudara, ini yang kita gunakan dan kebanggaan ini yang kita pakai dalam pelantikan, dan ini basic sebagai abdi negara. Oke, sebentar. Ya. Anda mau pangkat apapun, tapi kalau basic melekat di kepala kita, maka basic seorang pemimpin yang dari dulu sudah diharapkan melekat pada diri kita, itu hilang. Baik, bintang 3, Tribrata. Dari nilai ketuhanan, saat bintang mulai jatuh, ini menunjukkan kesan bahwa, maaf, seorang pemimpin terbaik di negeri ini, ketika bintangnya telah jatuh pada dirinya, maka bukan hanya dia hebat membangun nilai-nilai kemanusiaan yang beradab, mempersatukan soliditas untuk persatuan Indonesia, membangun nilai hikmat dalam kerakyatan dan mewujudkan keadaan sosial yang berakhir dengan padi dan kapas. Tapi basic paling utama, dia punya nilai ketuhanan yang melekat pada jiwanya. Itu yang membedakan kita dengan negara-negara dan bangsa lain. Jadi lahirnya negeri ini, itu dipaku dengan nilai ketuhanan. Terlepas dari Anda meyakini konsep ketuhanan bagaimana, yang penting ketika Anda menjadi bagian dari warga negara Indonesia, itu punya nilai ketuhanan.
Anda jadi Muslim, Kristen, Hindu, Buddha, itu pilihan Anda. Tapi siapapun Anda dan memilih apapun, kita punya kesepakatan yang sama untuk mengabdi pada bangsa dan negara. Pengabdian paling dasar itu nilai ketuhanan. Nilai itulah yang disimpulkan kemudian dengan nama takwa. Dan dalam takwa, semua instrumen negara, Anda mau di, maaf, TNI, silahkan. Mau di Polri, silahkan. Jadi hakim, jadi jaksa, silahkan. Tapi nilai pertama yang melekat itu pasti nilai ketuhanan berbentuk takwa. Mana yang dari TNI? Berdiri. Yang selain Anda? Belakang. Tolong kasih mic-nya. Kita cek dulu nih. Kasih. Oke. Serdik nama siapa? Siap. Mohon izin, kami Reza Serdik dari TNI Angkatan Darat. Sabta marga ada berapa? Siap, ada 7. Bacakan. Sabta Marga 1. Kami warga negara kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila. 2. Kami patriot Indonesia, pendukung serta pembela ideologi negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah. 3. Kami kesatria. Stop. Fokus pada yang ketiga ini. 3. Kami kesatria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta membela kejujuran, kebenaran dan keadilan. Stop sampai di sini. Anda di tentara pada Sabta Marga yang keempat ketika melewati 3 fase ini. Siapapun warga negara terbuka ingin menjadi tentara, boleh. Tapi ketika Anda masuk pada elemen ini, maka Anda abdi negara yang sempurnakan jadi patriot. Tapi kapan Anda menjadi hebat pada level kesatria? Ketika Anda memiliki nilai takwa di dalamnya. Kesatria di dalam apapun termasuk keyakinan, itu kasta tertinggi dalam perjuangan bagi seorang pemimpin. Di kejaksaan itu ada adiaksa. Dalam kitab Arastasya ada 33 turunan adiaksa. Di kerajaan Majapahit dispesifikkan kecil menjadi 3 bagian. Menjadi adah dan yaksa, penjaga kemakmuran terbesar dalam konteks negara. Tapi itu jadi kesatria, kapan terjadi? Ketika ada nilai-nilai yang tersambung dengan nilai ketuhanan. Baru yang keempatnya, kami tentara Indonesia, betul kan? Kami prajurit Tentara Nasional Indonesia. Baik, kapan menjadi prajurit tentara? Jika nilai kesatria itu sudah ada, ketakwaan. Tribrata, ketakwaan. Sabta Marga, ketakwaan. Anda masuk di kehakiman, sejak menjadi cakim, itu ada pancadharma, 5 panca dari kesatria sampai tirta. Satria yang pertama, etik seorang hakim adalah ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa. Anda tidak jadi Polri, tidak jadi TNI, tidak di kejaksaan, tidak di kehakiman, Anda sekolah dari mulai TK sampai SMA, sampai kampus, buka Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. Di pasal menimbang itu ada 5 poin, A, B, C, D sampai E. Buka poin B, Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan pada pemerintah mengusahakan untuk menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi semua bagian instrumen negara, alat negara dan sifat negara di bangsa ini didahulukan nilai takwanya sebelum kecerdasan dan kepemimpinannya. Pertanyaan dasar saya, silakan kembali, Serdik. Pertanyaan dasar saya, mengapa di dalam lambang utama ini bintang pertamanya menanamkan nilai takwa pada jiwa-jiwa pemimpin di kemudian hari? Anda boleh angkat tangan. Perempuan. Perempuan. Tidak ada perbedaan kalau sudah jadi pemimpin. Ayo. Angkat tangan. 1. Desbimti, ada yang perempuan? Tidak ada. Selamat ya. Ada yang perempuan? Oke, turun sebentar. Dialognya begini. Mengapa yang paling basic itu ketuhanan? Saudara, karena kalau sudah Anda jadi pemimpin, kontrol tertinggi itu antara Anda dan Tuhan. Makanya di negara yang tidak bertuhan, kontrolnya hilang. Anda kalau tidak bertuhan, misal Anda bertugas, ada tawaran langsung ke meja Anda tanpa ada orang, tanpa Anda tahu dari mana, sudah hadir di hadapan Anda pada sumber yang tidak benar, yang merusak basic kepemimpinan Anda, dan tidak bertuhan, Anda nggak akan banyak pertimbangan.
ambil, nikmati, selesai. Tapi kalau Anda punya Tuhan, minimal Anda berdialog dengan jiwa Anda. Itulah rem pertama pada diri seorang pemimpin. Ketika dia merasa punya Tuhan, maka semua kewenangan, kepemimpinan, kedudukan, dan yang kuasa dimilikinya akan selalu didialogkan dengan nilai-nilai kebijaksanaan dan nilai ketuhanannya. Itu poin utamanya. Anda jadi pemimpin, maaf, Anda punya pasangan istri di rumah. Yang perempuan punya pasangan suami di rumah. Tapi boleh jadi kebersamaan Anda dengan yang bukan pasangan Anda itu lebih dalam dan lebih lama dibandingkan dengan yang ada di rumah. Kalau Anda tidak punya nilai ketuhanan, maka dimanapun Anda bisa jalan berdua, ke tempat apapun Anda bersama, bisa terjadi hal yang bahkan tidak dipertimbangkan. Itulah poin utama. Jadi orang tua kita, father founding kita, menginginkan pemimpin-pemimpin bangsa ini sebelum pintar mencerdaskan kehidupan bangsa, diinginkan jadi orang baik terlebih dahulu. Sebab ketika sifat baik itu sudah hadir, mau dikasih apapun, pasti bangsanya sejahtera. Dan inilah yang terjadi saat ini. Yang pintar banyak, Bung. Yang hebat banyak. Tapi yang kita butuhkan, tuh, yang di depan. Penting itu baik. Tapi menjadi orang baik itu lebih penting. Itulah sebabnya kenapa Jenderal Besar Hugeng mengabadikan kalimat ini, karena beliau dari 3 bintang itu ingin menekankan 1 bintang yang paling pertama, sehingga seluruh pemimpin yang keluar dari tempat ini dia keluar dengan moral etiknya sebelum logosnya, sehingga dia menjadi patos pantas mendapatkan nilai-nilai kepemimpinan itu. Itu dari filsafat jelas, teman-teman. Tidak mungkin ada logos. Anda mau sepintar apapun kalau nggak ada etik, itu adalah jadi pemimpin yang tercela. Kalau nggak percaya, silahkan Anda lihat. Saya tidak katakan silahkan Anda coba, ya. Silahkan Anda lihat betapa banyak orang pintar dan hebat dan punya jabatan, tapi ketika etiknya rendah, dia hanya mendapatkan celaan. Baik saat menjabat ataupun kehilangan jabatan. Maka pastikan sebelum keluar dari ruangan ini, tak peduli apakah Anda pamen atau pati, pastikan yang paling pertama, ketika itu digunakan di kepala Anda, maka saat itulah kita berkomitmen terhubung dengan Tuhan sebagai bagian yang pertama. Oke, 1. 2, saya mau tanya yang pati, yang bikin perisai ini siapa, Pak? Serdik? Mana Bori? Halo, udah lupa ya, udah kelamaan ya. Yang bikin perisai itu siapa? Boleh angkat tangan. Saya mulai 50 juta lah. Ini saya serius, saya keluar langsung saya transfer ke rekeningnya. Oke, saya ganti pakai dolar, $1.000. Saya bawa cash dolar. Berdiri. Siapa? Serdik Nani. Siapa yang buat? Baik. Ya, Anda kurang tepat. Hampir dapat, cuman satunya hilang tuh, tinggal nolnya. Ayo, $1.000, 2.000, 3.000. Dah, waktu habis. Teman-teman, yang bikin ini itu Kapolri pertama kita. Ini paling basic. Raden Sukanto. Yang jahit kemudian ke benderanya itu istri beliau tercinta, Lena Mokoginta. Dan membuat ini, itu bukan ujuk-ujuk langsung dibikin. Beliau tirakat dulu, merenung dulu, pikirkan dulu. Sehingga yang terbentuk apa? Coba teman-teman pikirkan dan lihat. Serdik, fokus. Perisai ini dikelilingi oleh obor dan cahaya. Sudut obornya di situ ada 8, cahayanya 17. Oke? Naik ke padi, ke kiri ke bawah, jumlahnya 45. Ke samping ada kapas, jumlahnya 29 dan 9 putik. Renungan ini dan ikrarnya, sumpahnya dilangsungkan pada tanggal 29 bulan September tahun 1945 dengan harapan satu. Yuk kita lihat pelan-pelan. Semua yang masuk pada Polri ini sejak mulai pertama diikrarkan, sejak pemimpin pertama ada, dia berkomitmen menggunakan kehormatan di kepalanya untuk bersumpah
bahwa dia akan jadi perisai bagi bangsa, negara, dan kedaulatan yang dia pijak itu. Jadi kalau ada di antara Anda mengenakan topi kebanggaan itu, lalu dalam kehidupan Anda bergeser dari nilai-nilai perisai tadi, alih-alih Anda menjaga kedaulatan, tidak setia pada sumpahnya, tidak setia pada bangsanya, maka tidak layak kemudian tanda itu dikenakan di kepala kita. Dua, kenapa emas dan backgroundnya hitam? Hitam, lambang keabadian, lambang ketenangan. Jadi sejak saya mengenakan itu, sampai saya abadi. Abadi itu artinya apa? Anda wafat pun kebanggaan itu dibawa. Jadi kalau sudah Anda jadi pemimpin, bukan saat Anda dilantik dan selesai pakai itu, tidak. Komitmen kita bawa bahkan sampai wafat. Saya bawa kebanggaan itu di hadapan Tuhan dengan mengatakan, saya dengan iman saya jaga negeri saya, kedaulatannya, keamanannya, sehingga dengan itu saya bangga menghadap Tuhan. Itulah sebabnya kenapa pakaian Anda itu coraknya coklat. Dan kenapa selalu digabung dengan TNI yang hijau? Tahu kenapa coklat? Halo? Tanah. Semudah itu tanah. Apa artinya tanah? Tanah tempat berpijak. Tanah tempat kita berkelana. Dimanapun Anda ditugaskan, Anda harus siap membawa nilai-nilai ini. Selesai ini, Anda ditugaskan dimanapun. Pimpinan katakan ke Papua, pijak tanah Papua. Ke Maluku, pijak tanah Maluku. Ke Banten, pijak tanah Banten. Kemanapun Anda berpijak di negeri ini, Anda adalah seorang perisai yang menjaganya, yang dengan itulah Anda pulang kembali ke tanah. Jadi kalau Anda pakai itu, Bapak Ibu, teman-teman, izin ya untuk yang Muslim, saya sebetulnya juga baca Bible. Saya punya koleksi Bible. Nah, untuk yang Muslim, tolong catat betul kalimat ini ya. Catat betul. Ada satu surat dalam Al-Quran, yang surat itu akan jadi kebanggaan Anda di hadapan Allah saat pulang. Namanya surat Quraisy. Surat Quraisy ini berisi pesan singkat dan padat, 3 saja, untuk menunjukkan stabilitas satu bangsa dan negara. Li'ilafi ilafihim rihlatasy syita. Oke, mulai yang pertama. Falya'budu rabb hadzal, simbol takwa. Alladzi at'amahum, stabilitas ekonomi. Wa amanahum, itulah Anda yang menjaga ketentraman di dalam negeri, ketahanan negaranya, sehingga dengan itu merasa tentram rakyatnya. Angkat tangannya. Undang-Undang nomor 2 tahun 2002. Saya minta dari awal 45 pasal, saya minta yang menimbang poin 1 saja. Ada 5 poin A sampai E. Saya minta bacakan poin A. Yang benar langsung saya berikan hadiah 10 juta rupiah. Angkat tangan cepat. Enggak, belum habis. Ayo buka Google, hafalin sekarang. Saudara, saya tidur di samping saya itu Undang-Undang Polri, 45 pasal tuh saya hafalkan. Udah cukup, waktu habis. Apa bagian pertamanya? Bahwa keamanan di dalam negeri merupakan wujud syarat, awas, syarat utama terwujudnya masyarakat yang adil, makmur, dan beradab sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Coba Anda bayangkan, jadi profesi Anda ini profesi yang tertinggi yang berada dalam nilai undang-undang. Jadi nggak mungkin terwujud masyarakat adil, masyarakat yang makmur, beradab kalau tidak ada unsur keamanan dalam negeri. Dan dari pertimbangan itulah kemudian di bawahnya dibentuklah undang-undang tentang Polri. Disuplai kemudian dengan nilai spiritual. Ketika itu dikenakan dalam diri kita, wa amanahum min khauf, naik status Anda. Perhatikan, saya sampaikan fatwa yang jarang diketahui. Saudara, ketika Anda mengenakan pakaian kehormatan itu, saat itu nilai spiritual Anda berubah dari hanya sekedar, maaf, warga negara atau manusia, berubah menjadi sebagai pejuang yang diapresiasi oleh Tuhan. Kalau bahasa Qurannya, mujahid fi sabilillah. Jadi kalau Bapak ini meninggal dengan seragamnya, itu statusnya syahid, Pak. Gitu.
Awas jangan dikira yang syahid itu yang ke medan perang. Tidak. Banyak ayat yang bisa saya turunkan. Anda menjaga negara dengan niat ibadah. Saya pengen ibadah pada Tuhan dengan nilai takwa. Sesuai dengan keyakinan masing-masing. Di dalam Islam ketika Anda kenakan itu, status Anda tuh naik. Pejuang utama. Kalau wafat, ini kebanggaan dibawa pulang, Pak. Itu syahid fisabilillah. Memang bukan syahid yang kualitas nomor 1, yang dimandikan, tidak dimandikan, cukup dengan pakaiannya saja. Yang ini disebutnya namanya syahid fis sama. Tuhan menilai di langit dengan nilai kesyahidan tertinggi. Dikuburkan seperti biasa, dimandikan, dikafani, tapi nilainya istimewa di hadapan Allah. Itulah sebabnya, banggalah dengan pakaian ini, bawa nilai-nilai ini, saat Anda kembali ke tanah, maka disitulah kebanggaan sudah kita bisa hadirkan. Makanya Nabi bilang hati-hati ya, saya sering sampaikan ini supaya jadi motivasi. Ya. Apalagi sekarang kan agak kompleks. Ya. Mohon maaf, saya tanya saat ngisi pengajian di Lampung, ini mudah-mudahan tidak pernah terjadi lagi kapanpun dan dimanapun. Bom meledak di Jalan Tamrin. Duh. Saya sedang di Lampung, Pak Waka. Tiba-tiba jemaah tanya, Ustadz, apakah bom di Jalan Tamrin itu termasuk jihad fisabilillah? Saya bilang, Mas, sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Jadi yang syahid itu bukan yang bawa bomnya, yang syahid itu petugas yang pakai seragamnya. Jadi kalau Anda bertugas dan menemukan ajal di dalamnya, tapi Anda jaga dengan kebanggaan Jenderal Hugeng dan mengatakan, aku buktikan imanku yang setosa, itulah nilai tertinggi saat dibawa pulang. Makanya beliau sembunyikan nama imannya, supaya menjadi kontrol kehidupannya, dan menjaga sumpahnya. Sumpah apa yang dijaga? Karena yang tidak mudah itu adalah kontrol dirinya. Masih ingat gak sumpah prajurit yang dibacakan? Atau sumpah saat dilantik? Pasal berapa di Undang-Undang Polri? Pasal 23. Ayo lihat sumpahnya di dalamnya. Demi Allah saya alinea terakhir aja. Tolong tampilkan. Oke, Manik mundur ke belakang sedikit. Ini. Saya highlight ya. Klik lagi sekali. Kalau di atas saya nggak akan lihat yang ke bawah. Bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan bangsa dan negara, kesatuan Republik Indonesia. Poinnya lihat, dan tidak akan menerima pemberian berupa hadiah dan atau janji-janji, baik langsung maupun tidak langsung yang ada kaitannya dengan pekerjaan saya. Tuh udah mulai ketawa tuh. Oke? Kalau nggak punya Tuhan, ini ngontrol janji ini nggak mudah. Oke, tahan ya. Maaf, gini teman-teman, yang lagi rame nih misal. Anda pulang ke penempapan, lalu ada yang menghubungi gini, Bang, dan tolonglah cukup tutup matanya, tutup telinganya, asal kami nggak disoal saja. Insya Allah, oke insya Allah lah gitu. Insya Allah di meja abang per bulan 100 juta. Misal. Diterima atau diabaikan? Anggaran terbatas. Kemampuan di jalan cuma 60 kilo, penjahatnya punya 100 kilo. Yang kalau kita kejar 60 kilo anggaran kita habis, penjahatnya masih bisa lari. Dalam situasi itu ada tawaran pemberian seperti ini dan sifatnya terlarang dan kita disumpah. Kalau tidak punya kontrol dengan nilai ketakwaan itu nggak mudah. Halo? Keluar dari sini setelah kita belajar, ini pilar paling basic ya, ini etik ya. Lalu udah katakan, mohon maaf, saya punya nilai takwa, jari saya dipakai sholat, pakai tahiyat, saya tidak akan pernah berbuat maksiat, misal. Tapi nggak akan cukup, dia datang lagi dengan melipat gandakan. Bang, izin tambah 1 miliar. Sebentar ya, saya istihoroh dulu. Ini problem. Yuk kita mulai, tolong teruskan lagi. Teruskan dulu. Teruskan lagi. Ya, yuk sekarang kita lihat penilaian citranya.
Maaf, sebelum ke sini, tolong balik lagi, balik dulu. Teman-teman, sekarang kita gabungkan. Saya terlepas dari undang-undang yang memisahkan TNI, Polri ataupun menyatukan. Lihat baik-baik. Kenapa TNI dan Polri selalu disatukan? TNI Polri kuat, TNI Polri solid dan seterusnya. Ada yang tahu? Karena tanah tidak akan pernah jadi apapun kecuali ada tumbuhan hijau yang bangkit di atasnya. Hijau tuh gak mungkin tumbuh kalau nggak ada tanahnya. Tanah kalau nggak ada tumbuhannya cuma jadi padang pasir. Jadi nggak mungkin Polri dan TNI itu dipisahkan, tuh nggak mungkin. Tapi kalau ini tidak melekat penghayatan dalam diri kita, itu nggak ada kebanggaan saat dibawa. Nah sekarang kita balik dulu kepada nilai etis untuk melihat nilai-nilai tantangan yang kita hadapi sekarang. Yuk sekarang mohon kita perhatikan dulu teman-teman sekalian hasil survei tentang bagaimana pandangan dan citra baik TNI, Polri sampai dengan ke bawah sampai ke DPR dan sebagainya di kalangan masyarakat. Boleh tampilkan? Ini yang terbaru bulan Juni. TNI, Polri, DPD, Kejaksaan, paling bawah ada KPK. Lanjut. Ini statistiknya setelah itu. Ini yang terbaru, diambil bulan Juni. Bulan ini, tahun ini. Oke? Tahan sampai di sini. Tugas Anda, tolong dipikirkan, rumuskan dari sekarang bagaimana caranya semua statistik ini naik sampai ke 99%. Tidak usah jadi 100 karena yang sempurna hanya Tuhan. Saya ulang, tugas Anda di sini, tolong renungkan, kontemplasikan dan buat sebuah rumusan. Karena yang melihat ini adalah gambaran satu miniatur kebangsaan dari nilai-nilai kemasyarakatan kita. Sekarang kita berbicara tentang bangsa, tentang negara, tentang masyarakat. Kita mau mulai itu ke dalam, tapi sudut pandang masyarakatnya berbeda. Gimana caranya sekarang kita membuat, mulai dari sekarang, citra yang dibangun, citra itu kan sebuah optik tentang kondisi masyarakat yang ada saat ini. Bagaimana menilai kita saat ini. Oke, sekarang coba teruskan dulu. Kalau nggak salah video setelah ini. Tolong lihat ya. Ulangi. Balik. Ulangi, balik. Mulai dari awal. Teman-teman fokus. Yuk. Izin ya. Oke, cukup. Tekan ke atas. Ada yang mau komen nggak? Yang menarik bagi saya bukan videonya, tapi saya ingin lihat komen ke bawahnya. 100% kalau disimpulkan kalimatnya sama. Biasanya petugas yang solid, sekarang kita yang kompak. Anda bayangkan? Biasanya petugas yang solid, sekarang kita yang kompak. Ini sudut pandang. Kita di sini akan memimpin satu bagian, tapi yang akan kita hadapi objeknya memberikan sudut pandang yang berbeda. Maka sekarang yang harus Anda pikirkan, bagaimana kita bisa memulai membangun sebuah citra dengan merumuskan satu program yang nyata sehingga merubah persepsi-persepsi seperti ini yang muncul. Kalau seperti ini nggak penting, di negara manapun pasti ada. Tapi yang paling penting, bagaimana kemudian pendapat masyarakat ke bawah ketika dilihat tentang kejadian yang terjadi. Nah itulah yang sekarang ingin kita turunkan dalam bentuk materi yang kita gali dan kita dialogkan untuk bangsa kita ke depan. Yuk kita mulai materinya. Jadi
Ini mukadimah baru selesai. Sekarang kita mulai intinya. Ya, tolong dibantu turunkan. Oke. Ya, ini tantangan masa depan. Saya ngajar geopolitik. Saya ngajar geostrategi. Kemarin saya diminta Malaysia langsung dengan PM untuk merumuskan strategi baru di era kini untuk memberikan isian kepada generasi Malaysia yang baru. Bagaimana menghadapi tantangan global saat ini. Tapi tentu saya kan Indonesia, jadi saya cuma kasih kulitnya aja, isinya untuk kita dulu gitu. Yuk teman-teman, kita tarik dari atas dulu ya. Ini garisnya dua sebetulnya. Ada dari global, tarik ke nasional, tarik ke internal. Ini karena kita bicara di sesi kepemimpinan, jadi saya mohon izin, saya terbuka dan presisi saja menyampaikannya. Tapi kita ada kontrol yang bisa kita diskusikan. Ini yang kita hadapi, cerdik semua, kondisi secara global, geopolitik, geoekonomi, geostrategi, semua kajiannya telah memetakan untuk periode yang sekitaran 20 tahun ke depan. Itu yang kita buat sekarang Indonesia Emas. Tahun berapa? 2045. Ya. Nah ini sepakat, sedunia itu sepakat semua. Hebatnya Indonesia, ternyata sejak awal 80-an, 90-an, kita itu sudah menghitung sampai ke situ. Bukan hanya di data Lemhanas kekinian, bukan. Presiden kedua siapa? Pak Harto. Yang saya tanya bukan itu. Anda boleh angkat tangan. Waktu Pak Harto berhenti, menyatakan berhenti. Oke, tahun 98. Beliau keluar dari istana presiden, kemudian berganti mobil. Pertanyaan saya, Anda ingat plat mobilnya berapa? Ayo, mana ini pemimpin nih? 2000? Ya, kurang sedikit. Platnya B2044AE. 2044 AE. Di plat mobilnya sudah ditanamkan generasi emas yang akan hadir di bangsaku ini setidaknya muncul 2044. Itulah sebabnya Repelita itu selalu dibangun. Saya terlepas ya, doktrin yang selalu saya berikan, setiap pemimpin itu harus selalu dihargai dan diambil sisi positifnya. Kekurangan pasti ada. Jadi kalau Anda wujudkan sampai yang kelak ke-8, yang ke-7 ini Pak Jokowi misalnya, yang ke-7 itu selalu ada sisi positifnya. Yang hebatnya kalau digabungkan setiap era kepemimpinan, itu nanti diakumulasikan jadi energi baru di era berikutnya. Kalau nanti kelak Anda memimpin misalnya, coba Anda keluarkan, Bung Karno keunggulannya apa? Pak Harto apa? Gus Dur apa? Bu Megawati yang tanda tangan Undang-Undang Kepolisian 2002 itu apa? Setelah itu naik lagi Pak SBY. Ya, setelah itu kemudian Pak Jokowi. Habibie tadi terlewatkan. Kumpulkan ke-7 bagian ini, siapkan pada yang ke-8, maka semua akan mengcover nilai-nilai kebangsaan yang kokoh untuk memimpin. Nah, saya highlight di periode yang kedua, karena konsentrasinya ke dalam untuk membangun, dan Anda ada di dalam negeri, Anda bisa bayangkan, 5 tahun sekian, untuk 20 tahun sekian. Saya masih SD Pak, saya masih ingat, dalam dialog SD itu, beliau sampai mengatakan, nanti 20 tahun lagi akan terjadi pangan seperti ini, teknologi berkembang seperti ini, maka Pak Harmoko akan selalu mengumumkan bahkan dalam kesempatan maghrib ke Isya, harga cabai sekian, harga bawang sekian, dan seterusnya, puncaknya 2044. Orang sekarang baru bikin 2045. Oke, tahap ke sana bagaimana? Teman-teman, saya riset ke Amerika. Desember lalu, 2023 akhir, saya berada di Boston, riset kemudian ke Washington DC. Kalau Anda ke Amerika, di Washington, kan ada National Mall ya. Lalu di tengah-tengahnya itu ada Tugu Kemerdekaan kan. Lalu sebelah kirinya ada Capitol, kanannya ada White House. Yang hebat, orang Amerika boleh masuk ke National Mall, dia boleh akses dan kontrol setiap bagian sisi pemerintahan. Jadi kalau White House dari DPR-nya itu ribut di dalam punya kepentingan, dia keluar, dia akan melihat Tugu Kemerdekaan,
dikelilingi oleh bendera semua negara bagian, dan dia tidak akan menyimpang dari itu karena dikontrol oleh masyarakat. POTUS, kalau dia punya keinginan keluar dari White House, yang dia lihat pertama kali tugu kemerdekaan dengan semua bendera negara bagian. Jadi kalaupun dia punya keinginan pribadi, ada kontrol sosial di dalamnya yang tidak mungkin bergeser dari itu. Yang ingin saya katakan, jeniusnya Bung Karno. Beliau datang ke sana dengan beberapa rombongan termasuk pengusaha. Saya highlight saja, mampir ke wilayah itu, dilihat ini tugunya, maaf, tugu yang pendek, yang kecil, warnanya juga biasa. Maka berpikir dari situ saat pulang, saya akan bikin untuk anak cucu saya, generasi ke depan, untuk bangsa yang lebih tinggi dari Amerika dan atasnya emas. Itulah yang jadi Monas. Silahkan Anda gambarkan dengan Amerika. Tingginya lebih tinggi Monas dan di atasnya emas. Jadi Bung Karno ingin mengatakan bahwa, mohon izin, mohon maaf, Amerika boleh maju sekarang, boleh jadi superpower, tapi saya akan siapkan satu simbol untuk anak didik saya, anak cucu bangsa saya, yang mereka kelak akan lebih tinggi dibandingkan negara manapun dan kualitasnya kualitas emas. Nah, itu visi perenungan. Sepersekian detik seorang pemimpin bangsa bisa merenung untuk bangsanya dan untuk kaderisasi anak bangsanya. Anda di sini berapa bulan? 7 bulan. Jadi kalau 7 bulan kita tidak bisa menerjemahkan isian itu, berapa lama lagi waktu yang dibutuhkan untuk menjadi seorang pemimpin yang berkarakter emas? Itu poin 1. 2, teman-teman sekalian, untuk menuju 2045 itu nggak mungkin ada kesuksesan kalau tidak ada tantangan. Anda nggak mungkin lulus dari sini kalau nggak ada ujian. Oke? Dari jalan berkelok, pendidikan dan sebagainya. Semua bikin visi, izin 2030 gerbangnya. Tadinya pertentangan ditarik ke atas 2035, 2037, tapi semua sepakat pintu gerbangnya 2030. Oke. Saudi bikin NEOM. Brazil, Rusia, India, South Africa, sekarang bergabung sebentar lagi ada Mesir, ada Malaysia bikin bridge. Rusia sudah mulai ngambil blok. Oke? Dampaknya dari 16 chokes point dunia, 14-nya dari kita. Mau tidak mau, pasti irisannya ketemu di NKRI ini. Dan Anda calon pemimpin untuk ke depan. Nah, apa yang terkait dengan tantangannya? Kita ambil satu kasus saja, teman-teman sekalian. Semua yang terjadi di global sekarang, karena ada gerakan globalisasi, rasanya akan mengerucut ke depan. Larinya kemana? Semua kejadian yang di luar, pasti irisannya tarik ke bawah, kepentingan nasional. Dan pengaruhnya pasti ke dalam. Yuk kita ambil sedikit ya. Ini contoh langsung saja, supaya lebih kebayang gambarannya apa. Dan ini jadi tantangan kita. Dulu semua offline ya. Sekarang jadi apa? Online kan? Ruangnya mengecil atau membesar? Lebih cepat terjangkau atau lebih sulit? Cepat terjangkau. Sekarang lihat baik-baik. Dulu kita ambil di sini geoekonomi misalnya. Yang agak menyimpangnya sedikit judi. Oke? Saya buka sebuah data sedikit. Ada seorang perempuan namanya Miriam. Miriam ini ratu judi dunia. Aset dia 546 triliun. Dan dia yang menginisiasi pertama kali dengan suaminya pembentukan judi sampai di Las Vegas. Tapi 2007 ketika sistem online mulai berlaku, muncul seorang perempuan lain yang dia menemukan sebuah objek baru. Alih-alih menggunakan sistem offline, kita jadikan perangkatnya mudah dengan menggunakan sistem online. Pemikir ini seorang perempuan, tempatnya di Amerika. Tapi yang dia lihat objeknya sedunia. Global, tarik ke nasional. Sekarang ketika dibikin di luar, yang ada sekarang ini, misal ambil bagian yang di Kamboja yang ramai viral, di Vietnam misalnya, yang di Thailand dan sebagainya. Itu teman-teman cerdik, itu saat dia buka, dia memberikan sebuah sistem multi level marketing, ke atasnya itu kasih setoran. Tapi yang paling menarik, ini riset tertingginya, online ini ternyata objek paling utamanya bukan dibidik di tempat yang legal perjudiannya, tapi dicari yang ilegal di dalamnya. Kenapa? Kalau dia lihat objeknya itu Singapura, dia lihat objeknya Thailand, dia lihat objeknya misalnya yang dilegalkan di dalamnya, dia kena pajak, dia bertentangan dengan hukum. Tapi dia cari yang di dalam tempatnya itu, negerinya judi itu tidak legal,
negerinya dilarang di dalamnya, bonus demografinya tinggi, dan tidak ada satupun di dunia ini yang punya kapasitas demikian dan kualifikasinya kecuali Indonesia. Dan ini yang terakhir terjadi. Silahkan Anda cek ya. Saya baca riset terakhir, teman-teman sekalian. Riset terakhir, objek tertinggi, dan saya ketemu dengan mantan bandar judi yang tobat. Dari yang omsetnya 8 miliar sampai ratusan ke atasnya. Apa yang paling menarik? Semua sepakat dengan sistem ini, bahwa Indonesia itu bagian tempat yang paling menarik untuk menjadi objek itu saat ini. Dan situasinya tidak jadi lebih mudah karena Zeus pun sekarang main judi. Artinya apa? Situasi yang terjadi global, mereka menatap, objeknya jadi nasional, masuk masalahnya ke internal. Nah sementara, teman-teman lihat undang-undang, tugas pokok Polri apa? Hah? Gak, lihat pasal 19. Apa tugas utamanya? Bagian keduanya, menegakkan hukum. Lihat bagian ujungnya, melindungi. Terakhir, yang paling utama apa? Pencegahan. Teknis dari turunan itu yang paling utama pencegahan. Nanti normanya masyarakat, normanya agama, dan turunan-turunannya. Sekarang yang saya mau katakan adalah, bisa nggak Anda merumuskan sebuah sistem di sini dengan satu contoh ini saja? Kita belum bicara yang lain. Karena apa yang terjadi di Amerika, terjadi di Cina, itu pasti dampaknya masuk ke dalam. Sekarang kita berpikir, Anda buat judul tentang bangsa. Kita bikin judul presisi menyongsong generasi emas. Apa yang terjadi di luar konteks saat ini, itu pasti terbawa ke dalam. Nah sekarang tantangan itulah yang coba kita buat. Satu, geoekonomi. Ada satu timbangan bahwa pangan akan kesulitan secara global, kurang lebih 7-10 tahun ke depan. Di Seskoad sekarang sudah jadi bahan materi, salah satunya bagaimana merumuskan untuk ketahanan pangan. Anda di sini bisa bikin kelompok, bikin tupoksi kerja yang bukan hanya presentasi tentang wilayah spesifik di internal, tapi tarik ke depan apa yang dibutuhkan pemimpin. Saya mohon izin ya, mohon maaf, hanya sekedar ingin tanya saja. Setelah transisi dari Pak Jokowi ke yang terpilih, misalnya Pak Prabowo sekarang, itu kan pasti punya program. Saya mau tanya sebentar, program-program yang diinisiasi sekarang ini dibahas nggak di sini? Kalau boleh saya usulkan, karena Anda jadi pemimpin ke depan, sistem yang kemudian kebijakan akan diterapkan jadi kajian kelompok. Dari kajian kelompok itu disoliditaskan satu dengan yang lainnya, sehingga ketika itu mulai dilakukan dan Anda menyebar, mendapatkan tugas di Indonesia ini, maka lebih mudah kemudian aktualisasi dan sinergitasnya. Itu bagian yang ketiga terakhir. Saya agak cepat bagian terakhir, teman-teman. Mungkin sebagian ini kurang menyenangkan, tapi sisi ini menjadi penting untuk kita ketahui dengan baik. Terakhir, saya tutup. Nasional. Apa beda negara dengan pemerintah? Boleh angkat tangan? Tidak ada hadiahnya. Negara dengan pemerintah. Polri alat negara atau alat pemerintah? Pasal berapa? Pasal 5. Oke. Dalam penerapannya pasal berapa? Pasal 8. Khususnya pada ayat yang kedua yang diikat dengan undang-undang. Saudara, pemerintah boleh berganti, tapi Anda wajib bangga karena Anda menjadi bagian instrumen negara yang menjaga kekokohan negara ini. Tapi problemnya adalah negaranya, karena Pak Mahfud pernah di sini ya Pak ya? Pak Mahfud pernah di sini ya? Negara itu tidak bisa menjalankan fungsinya karena basicnya undang-undang. Dia harus dieksekusi. Maka muncullah eksekutif untuk mengeksekusi itu, tapi eksekutif tidak bisa mengeksekusi kalau tidak punya landasan legal. Maka muncullah legislatif. Nah, cara formulasi politik di kita, ini tantangan Anda ke depan, formulasi legislasinya disusun oleh kepartaian. Sementara formulasi kepartaiannya menjadi lebih rumit karena kosnya sedemikian tinggi. Sehingga untuk masuk ke DPR saat ini melakukan legislasi, biaya sedemikian tinggi. Saya tanya kemarin yang lolos ke DPR, itu minimal 50 miliar bisa masuk. Nah sekarang jadi partner Anda di Komisi 3.
Anda ingin membuat sebuah terobosan untuk legal standing undang-undangnya masuk ke situ. Sementara formulasinya datang dengan tidak ideal. Nah, inilah yang menjadi tantangan internal yang patut diselesaikan sampai dengan saat ini. Jadi yang mau saya katakan, kelak ketika Anda kembali dan keluar dengan pangkat yang lebih tinggi, Anda akan mengatasi 3 tantangan itu yang mungkin sekarang Anda dengar dengan sambil makan, sambil minum, sambil ngobrol, tapi satu saat Anda akan pikirkan itu dengan tidak bisa makan, tidak bisa minum, dan sulit untuk mengobrol karena tidak mudah mendapatkan dan mengatasi tantangan yang demikian. Baik, terakhir, tolong slide yang terakhir. Saya cukup semangat untuk menutup ini. Tolong bagian terakhir. Nah, ini yang kami lakukan. Saya dampingi dengan Panglima di TNI. Saudara, saya mengecek sampai F-16, saya cek. Saya terjun. Saya ikut menembak, saya terjun. Kita dampingi Kopassus sampai Pembaretan. Kami anggota kehormatan di Baraya Maung Parahyangan di Siliwangi. Kita juga dengan Kapolri sama koordinasi, kemudian juga dengan Bareskrim. Saya mengecek sampai F-17. Kita hadirnya dengan yang lain, tidak lain cuma satu tujuan. Nilai takwa itu penguasaannya ada di ulama. Jadi tidak boleh dipisahkan antara ulama, TNI, Polri, instrumen bangsa. Tolong katakan pada diri Anda kalaupun di sini sampai dengan keluar, kalau tidak ada yang dari 10 orang yang peduli pada Anda, yakinkan pada diri Anda, 1 di antara mereka itu saya. Tapi kalau sudah tinggal 1 dan tidak ada yang lain yang peduli pada Anda, yakinkan itulah saya. Selama saya hidup dan Anda bertugas di bumi pertiwi ini, insya Allah bukan hanya doa yang saya sertakan untuk kesuksesan Anda, tapi juga perhatian, sinergitas, dan kebanggaan kita saat pulang. Saya ingin satu saat kita menghadap Tuhan dengan mengatakan, ya Allah, saya telah berhasil menunaikan tugas saya sebagai seorang ulama, dan di samping saya ada seorang Polri, ada TNI, ada jaksa, ada hakim, dengan seragam mereka mengatakan, ya Allah, inilah seragam kebanggaan kami yang telah Engkau titipkan, dan dengan itu kami bangga pulang kembali kepadamu, dan dengan itu pula kemudian kita mendapatkan kebahagiaan bersama. Hari ini kita berkumpul di tempat ini untuk bangsa kita, besok mudah-mudahan Anda menjadi pemimpin yang bisa dilihat kinerjanya untuk membahagiakan seluruh lapisan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia kita tercinta. Demikian yang saya sampaikan, semoga ada manfaat yang didapatkan. Kalau ada pertanyaan dan waktu untuk berdialog, saya berikan 10-15 menit untuk eksplorasi atau elaborasi pendalaman. Kalau tidak ada, juga tidak ada masalah. Sebelumnya saya ingin tanya dulu, jelas apa yang saya sampaikan? Paham? Kalau yang muslim, ada surat Al-Maidah ayat 100 bunyinya begini, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Hei orang-orang yang masih merasa punya iman, yang punya iman aja. Kalau uraian sudah jelas disampaikan, terang, paham, jangan banyak ditanyakan lagi kalau engkau punya iman. Karena banyaknya pertanyaan itu akan menjadikan yang jelas semakin tidak jelas. Oke, saya butuh penegasan, jelas uraian saya? Paham? Ada pertanyaan? Ya, beri tepuk tangan untuk semuanya. Baik, sekali lagi kita berikan tepuk tangan untuk narasumber kita. Waduh, lebih sulit dari ujian NKP ya tadi ya kayaknya. Susah sekali. Baik, terima kasih Ustaz Hadi Hidayat atas waktu dan kesempatannya. Semoga ilmu yang bermanfaat yang sudah diberikan berguna untuk kita. Kita berdoa ini bersama-sama karena sesuai tema hari ini, semoga kita semuanya di sini bisa menjadi pemimpin yang amanah, menuju pemimpin yang transparansi dalam melayani untuk Indonesia maju. Setuju? Baik, kita akan buka sesi tanya jawab untuk yang selanjutnya. Dipersilakan. Ya. Ya, silakan. Silakan nanti memperkenalkan diri dan langsung ke pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Yang kami hormati Bapak Ustadz Hadi Hidayat, yang saya hormati Bapak Wakalim Diklat Polri,
Bapak Irjen Pol Dr. Eko Budi Sampurno MSI. Yang kami hormati Bapak WI Utama, Bapak Irjen Bayu Wisnumurti, senior-senior kami Serdik Sespim T33, rekan kami Sespim N64 dan rekan-rekan Sespim Angkatan 71. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, terima kasih Bapak atas ilmu dan pencerahan pada kami, sangat menginspirasi. Dalam kesempatan ini kami izin bertukar gagasan sekaligus ingin belajar Bapak. Dalam konsep pemimpinan, dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, setiap kalian adalah pemimpin dan kelak akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Kesempatan kali ini kami ingin memadukan bagaimana hablum minallah dan hablum minannas. Dalam kepemimpinan yang diajarkan atau dibagikan oleh Bapak sangat indah dan sangat menginspirasi. Akan tetapi realita di lapangan, harapan dan ekspektasi idealnya adalah khairun nas anfa'uhum linnas, baik-baik manusia adalah bermanfaat bagi sesamanya. Namun demikian di lapangan masih ada dan sering kali bahkan di media sosial zaman post-truth saat ini masih terngiang-ngiang dan ada angkanya di lapangan homo homini lupus bellum omnium contra omnes, bahwa seseorang atau kelompok orang dengan privilege atau pride yang tinggi cenderung melupakan hakikat dari kepemimpinannya, dan bahkan anak buah, anggota, bahkan masyarakat yang menjadi tanggung jawabnya menjadi terabaikan atau terzolimi. Baik. Dalam konsep pemimpinan ini Bapak, kami ingin bertanya, seperti Bapak sampaikan tadi, untuk menjadi seorang pemimpin tidak mudah. Bapak sempat menyampaikan retorika dari Aristoteles bahwa etos, pathos dan logos itu sangat penting, dan kembali kepada kami saat ini menjadi Serdik Sespim N64 bagi kami untuk menjadi anak buah bukan hanya sebuah nasihat atau inspirasi, nasihat saja atau ilmu, namun yang kami rindukan juga bagi kami menerima sebuah keteladanan. Berkenan baik, saya pahami poin Bapak agar kami saat nanti lulus bisa mempraktekkan lebih pada ilmu praktisi saja Bapak. Baik, terima kasih, saya pahami. Terima kasih, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon izin saya langsung dulu jawab, supaya silakan. jedanya tidak terpotong. Lah, untuk itulah Anda berada di sini. Oke. Jadi kita berada di sini untuk menunjukkan kepada masyarakat, bangsa dan negara akan terjadi satu perubahan positif dengan kami ada di sini. Hal-hal yang tadi Anda sebutkan, tugas Anda lah setelah lulus dari sini untuk merubahnya. Sekarang poin besarnya adalah bagaimana cara membangun keteladanan supaya dalam aspek kepemimpinan yang positif itu bisa kita praktekkan dan bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Saudara, 15 abad lalu ada 4 poin utama yang sampai sekarang itu masih menjadi teori yang dipraktekkan, digali, dibahas bahkan dalam level dunia. Credible, ada carrying, ada communication, dan yang keempatnya ini yang paling menarik juga adalah knowing and being something new. Kalau di bahasa Anda yang tadi banyak mengutip hadis diterjemahkan dalam bahasa Arab, sidik, amanah, fatonah, dan tabligh. Ini keteladanan yang menempatkan seorang sosok Nabi Agung Muhammad SAW ditempatkan pada urutan pertama oleh Michael H. Arty dari 100 orang berpengaruh di muka bumi. Jadi ternyata bukan karena faktor keturunannya, bukan karena faktor dia ada di mana, bukan karena faktor dia berasal dari mana, tapi karena faktor 4 keteladanan ini yang Anda tanyakan tadi. Sidik, kredibel. Kesesuaian antara apa yang Anda ucapkan dengan perilaku yang diterapkan. Makanya kenapa Anda disebut leader? Teori terbaru mengatakan seseorang disebut leader itu cuma satu poinnya. Dia bisa menginfluence orang lain yang dia pengaruhi, yang dia pimpin. Singkatnya satu aja.
Anda disebut leader karena Anda bisa mempengaruhi. Dengan pengaruh itu dia bergerak, dia mewujudkan visi yang Anda inginkan. Kalau dalam bahasa Menhan yang kemarin saat ke Sesko TNI, Anda menjadi leader karena sistemnya satu, poinnya satu, supaya Anda jadi pemenang. Bagaimana jadi pemenang? Anda harus bisa pengaruhi. Bagaimana mempengaruhi itu? Ternyata yang lebih tinggi daripada kata-kata adalah keteladanan. Aspek keteladanan pertama adalah kesesuaian antara perkataan dan perbuatan. Perkataan bagi seorang Polri, TNI, itu perkataannya komitmen di undang-undangnya. 45 pasal, yang kelima itu untuk kemungkinan-kemungkinan perubahan terkait. Satu, dari mulai menimbang, mengingat tidak perlu karena itu turunan untuk jadi undang-undang. Lalu pasal 1 sampai ke ujung yang dibuka dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa, dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa sampai turun ke bawah, itulah bagian komitmen perkataan kita yang diterjemahkan dalam perilaku kita. Jadi ketika Anda mengajak tentang kejujuran, Anda praktekkan nilai jujur itu. Ketika Anda mengatakan disiplin, Anda praktekkan disiplin itu. Gak mungkin anak buah respect kepada Anda saat memimpin kalau Andanya nggak mempraktekkan apa yang Anda sampaikan. Itu kredibel, kredibilitas. Kenapa etik disampaikan lebih dulu dibandingkan dengan logos? Anda boleh jadi, maaf, pemimpin yang punya kualifikasi ilmu apapun. Meriset Anda jago, konsep Anda bagus, tapi Anda nggak punya etik keteladanan, susah. Satu, sedik. Dua, amanah, memberikan ketentraman dan kenyamanan kepada bawahan. Aman nggak dengan situasi Anda dalam posisi itu? Bawahan nyaman nggak? Atau dia menunaikan tugas dari Anda itu dalam keadaan terpaksa karena takut dengan Anda? Karena itu ada 3 nanti tipikal pemimpin. 1, ada pemimpin anugerah sebagai rahmat. 2, ada pemimpin transaksional. Yang ketiga, ada pemimpin transformasional. Contoh, pemimpin anugerah, Gandhi misalnya, ya, dia nggak bicara apa-apa, tapi sikapnya itu menjadi karisma, sehingga ada yang menyebut pemimpin anugerah ini pemimpin karismatik. Saudara, Gandhi satu saat kedatangan seorang ibu dengan anak, ini kisah nyata. Ibunya minta kepada Gandhi supaya anaknya itu makan mengurangi garam dulu untuk kebaikan tubuhnya. Kisah ini viral. Ketika datang pada Gandhi, cuma lihat, Bu, tolong datang lagi ke sini. 3 hari kemudian baru melihat Gandhi, anak ini. Lalu Gandhi berkata, jangan makan garam ya. Dengan satu kalimat itu, anak itu mengatakan, ya, saya tidak akan makan garam lagi. Ibunya bertanya kepada Gandhi, ya, duhai orang mulia, bagaimana anak saya ini yang selama ini saya beritahu tapi tidak menurut kepada saya, Anda dengan satu kalimat anak saya bisa patuh. Kata Gandhi, Allah, karena saat pertama ibu datang ke sini, saya masih makan garam. Maka saya coba praktekkan pada diri saya untuk tidak makan garam selama 3 hari. Supaya kalimat yang saya alirkan mengalir kepada jiwanya, karena saya menyampaikan apa yang telah saya praktekkan dengan raga dan tubuh saya. Itulah karismatik. Dan pemimpin karismatik ini hubungannya, hubungan vertikal yang Anda katakan hablu minallah. Untuk itulah bintang pertama ketika turun nilainya ketakwaan. Jadi kalau Anda membangun nilai takwa tinggi, walaupun jabatannya mungkin baru di tahap awal, tapi karismatik Anda mengalahkan semua titel yang melekat di pundak. Kalau nggak percaya silahkan. Bangun kedekatan dengan Tuhan sedemikian tinggi, praktekkan dalam kinerja, walaupun pangkat kita masih di menengah di bawah, tapi pati pun akan hormat kepada Anda karena Tuhan memviralkan itu sebelum Anda mendapatkan kedudukannya. Nah, transaksional itu berbeda. Jangan selalu diartikan negatif ya, transaksional itu. Transaksional itu bisa berarti kepemimpinan secara formal. Anda tunaikan dapat rewardnya, Anda melanggar dapat punishment. Antara bawahan dengan atasan punya hubungan transaksi yang mungkin petunjuk jabatan atau aturan atau reward. Tapi ketika Anda ingin jadi teladan, masuklah ke bagian yang ketiga. Pemimpin transformasional. Dia gabungkan nilai-nilai ketakwaan hablu minallah dengan hablu minannas. Satukan menjadi satu, maka 4 poin inilah yang Anda butuhkan. Sedik, amanah, buat bawahan merasa nyaman dengan hadirnya Anda, bukan karena tekanan. 3, fatonah, bikin visi yang cerdas sampai mencerdaskan bawahan Anda yang Anda pimpin, anggota Anda. Jadi jangan pemimpinnya yang cerdas sendirian. Gimana caranya meningkatkan supaya anggota saya pun naik level, anggota saya pun bisa lebih kompatibel. Dan komandan satuan termasuk di TNI sekarang mendorong anggotanya, kamu sekolah, tingkatkan lagi. Bahkan kalau perlu bisa diusahakan dengan perjuangannya bisa masuk tanpa tes.
Kenapa? Karena dibutuhkan sifat fatonah, kecerdasan yang meningkat untuk mengatasi tantangan-tantangan di masa depan yang lebih unggul. Yang keempat, tablik, komunikasi. Kadang pimpinan hebat, mohon maaf, ilmunya bagus tapi komunikasinya tidak bagus. 4 ini Anda jaga, kesesuaian antara perkataan dengan perbuatan. Tingkatkan sisi keamanan kepada siapa yang Anda pimpin. Yang ketiga, tingkatkan pengetahuan sampai ke level anggota terbawah. Yang keempat, bangun komunikasi yang baik. 4 ini dijaga, maka insya Allah setidaknya Anda menjadi teladan yang paling awal untuk mewujudkan apa yang tadi Anda harapkan. Oke, pertanyaan saya yang agak pokok. Anda muslim ya? Muslim ya? Oke. Kira-kira keempat ini tuh diajarkan dalam bab apa dalam Islam? Ada yang tahu? Keempat ini dipraktekkan dan diajarkan dalam bab apa di Islam? Mohon izin Ustadz, yang kami tahu, kalau dasarnya kami tidak tahu persis ya Ustadz, yang jelas keteladanan itu kami baca dan kami simak dari Rasulullah SAW. Baik, terima kasih poinnya. Saudara, bagi Anda yang muslim, 4 bab ini kita praktekkan setiap hari dalam sholat. Berapa rakaat? 15 atau 16? 17 Ustaz. Kalau 16 Anda subuhnya ketinggalan 1 kan? Siap. Baik, 17 rakaat. Berapa waktu? 5 waktu. 5 waktu kita diajari untuk mengoptimalkan 4 sifat ini dalam sifat kepemimpinan dalam sholat. Dan yang diunggulkan oleh Nabi keempat ini ketika berkumpul, sholatnya disebut dengan jamaah. Saya tanya pada Anda, kalau sholat berjamaah itu ada pemimpinnya nggak? Ada yang dipimpin nggak? Kebanyakan orang sholat sekarang hanya menunaikan aspek ritualnya, tidak membahas aspek filosofinya. Yuk, satu hal aja. Kalau imam mau mimpin sholat, sebelum dimulai secara formal apa yang dilakukan? Angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan. Angkat tangan, ya. Anda ambil mic-nya. Anda sudah tadi ya? Yang belum? Meluruskan saf. Yang belum, kanan. Ya, tolong mic-nya gunakan. Enggak, saya mau share ilmu baru yang enggak semua orang tahu ini. Mohon izin, Ustadz merapikan barisan atau saf sebelum teknisnya bagaimana? Membalik ke belakang melihat saf. Yang pertama dilakukan oleh imam ternyata bukan membariskan, merapatkan, bukan. Yang dilakukan pertama kali adalah mengamati seluruh anggotanya di belakang yang bernama makmum itu. Nah, itu bukan formalitas. Ini yang hilang sekarang. Jadi cuma nengok, kadang-kadang gak nengok, dia katakan istau. Makmum jawab sudah tahu. itu ada hikmahnya, ini ada pelajarannya. Kenapa dia nengok ke belakang? Untuk melihat siapa makmum yang dipimpinnya. Apakah orang dewasa? Apakah kuat berdiri lama? Apakah orang transit? Apakah ada anak kecil? Dia lihat wajahnya nih. Oh, ini baru hafal Quran bagus. Oh, ini baru hafal sedikit. Ini nggak kuat lama. Tapi kesimpulan besarnya, seluruh jamaah ini wajahnya terlihat ikhlas menunaikan sholat. Dia pilihlah surat Al-Ikhlas sesuai dengan kemampuan makmumnya. Pernah terjadi, ini mohon maaf agak panjang. Zaman Nabi itu ada namanya sahabat hebat, Muaz bin Jabal, hafal Quran. Beliau mengimami sholat Isya di masyarakat, bacanya Al-Baqarah. Begitu selesai mengimami itu, nengok ke belakang, itu jamaahnya hilang semua. Kata Muaz komennya, izin, oh ini jamaah munafik semua katanya. Mereka marah, diadukan pada Nabi, ya Rasulullah, mohon berikan hukum, nih Muaz nuduh kami munafik. Kata Muaz, memang munafik ya Nabi, engkau kan katakan kalau orang Islam malas sholat Isya, itu ciri pertama orang munafik. Terus kata orang-orang ini jawab apa? Ya Rasulullah, kami ini baru pulang dari tani, ada yang berkebun, keringat masih basah. Sholat di belakang Muaz, dia main bakorohan. Ini bahasa kitanya begitulah, dia main bakorohan. Kata Nabi, ya Muaz, kenapa engkau baca Al-Baqarah? Kata Muaz, ya Rasulullah, saya sholat di belakang Anda, sholat Isya, Anda baca Al-Baqarah, maka saya ikuti. Apa kata Nabi? Dengan bijaknya beliau mengatakan, ya Muaz, saat saya baca Al-Baqarah, makmumnya Anda. Tapi saat Anda baca Al-Baqarah, anggota Anda di belakang makmumnya mereka. Kita diajarkan tiap hari sholat dengan melihat ke belakang. Ketika Anda jadi pemimpin, implementasikan, lihat anggota.
Bagaimana karakternya, kebutuhannya apa. Anda ingin dihargai, hargai bawahan Anda dan berikan keputusan yang kira-kira mengcover keadaan dan kemampuan mereka. Itulah sebabnya, silakan Anda cek. Isa, Yesus, Mesias. Musa, Moses. Dari Adam sampai seorang Muhammad SAW, itu sebelum jadi nabi, Tuhan Allah melatihnya dengan menggembala kambing. Anda silahkan cek. Yesus menggembala kambing, Musa penggembala, Nabi Muhammad menggembala. Saya meriset itu teman-teman. Ini saya tuh kalau dapat sesuatu saya riset ke tempatnya. Rempang saya ke Belanda kemarin. Beberapa saya berangkat sampai ke Amerika. Ini saya ke Majalaya ke sini, ke Pacet. Hanya untuk melihat tentang kambing. Begitu saya naik, saya ingin buktikan apa sih, ada apa di situ. Baru saya datang, ternyata suara embikan kambing tuh beda-beda. Me, tengah, me, ujung, me. Alhamdulillah nggak ada yang wah gitu ya. Saya tanya, ternyata embikan pertama itu minta makan, lapar. Embikan kedua, dia sakit. Embikan ketiga, dia takut. Anda lihat anggota, boleh jadi anggota Anda teriak, "Be, tunjangan belum cair." "Be, anak saya SPP nih mau keluar." Kan? "Be, kena pinjol." Masalah. Nah, itulah sebabnya tadi 4 keteladanan. Tolong, karena muslim, belajar lagi tentang praktikal implementasi nilai sholat dan praktekkan dalam kehidupan. Itu cara terbaik untuk kita mengamalkannya. Terima kasih. Terakhir? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Sardik Dapuriza Sespim D33 izin bertanya. Bagaimana tingkat nasab dan kesayangan hadis hubbul waton minal iman dan kompatibilitasnya dalam digunakan untuk implementasi strategi mengurangi, meminimalisir atau mencegah wawasan kebangsaan yang mulai menurun dan yang ingin merongrong keutuhan NKRI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saudara, hubbul waton minal iman itu asalnya kata-kata mutiara yang saripatinya diambil dari nilai Quran dan hadis. Contoh, doktrin pertama Allah kepada Nabi Adam alaihissalam. Buka Quran surah 2 ayat 30, paling kiri sebelah atas di mushaf. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Rabbmu, silahkan pelajari, ingat, pahami kata Allah, ketika Rabbmu memviralkan kepada kalangan malaikat dan penghuni semesta tentang tugas fungsi Adam pertama diciptakan. Apa tugas pokoknya? Fil ardi, dia bertugas di bumi. Dan ada alif lam di dalamnya. Ingat, alif lam itu ada 2 fungsi pokoknya. Satu namanya istighraq, menunjuk pada keumuman. Kedua ada ta'rif, menunjuk pada kekhususan. Sifat khusus yang dimaksudkan di tempat yang Anda pijak. Sifat umumnya kemanapun Anda berpijak. Jadi doktrin pertama yang Allah sampaikan kepada Adam, Adam, aku tidak ciptakan engkau kecuali dengan misi satu ini. Dimanapun engkau berpijak dan anak cucumu berpijak, maka kewajiban pertama engkau adalah menjadi khalifah. Apa itu khalifah? Nah, saya melihat ada pergeseran makna dari asalnya. Khalifah itu saudara, itu punya 3 arti. 1, memakmurkan. 2, mensukseskan. 3, saling menggantikan. Jadi asalnya nggak ada hubungan dengan sistem kepemimpinan, nggak ada hubungan. Nggak ada hubungan dengan politik. Doktrin asalnya, dimanapun Anda berpijak, lahir, tumbuh, dan Anda beraktivitas, maka makmurkan tempat Anda berpijak. Cintai dan sukseskan dengan profesi Anda. Dan buat sistem pengkaderan, karena Anda nggak akan selamanya. Siapkan yang menggantikan Anda itu lebih baik daripada Anda, karena dia akan menghadapi tantangan lebih dibandingkan dengan tantangan kita sekarang. Jadi kalau kita bawa ke nuansa Polri sekarang, terapkan nilai itu. Doktrin pertama dalam agama itu, sepanjang Anda berpijak di tempat Anda sekarang, maaf, terlahir, tumbuh, berkembang, bekerja, cintai negeri Anda. Itu doktrin pertamanya. Makmurkan. Sukseskan dengan tugas kita.
dan siapkan sistem pelatihan dan pendidikan untuk menggantikan kita kemudian hari. Maka muncullah sebuah doktrin cinta negara, bagian dari doktrin awal keimanan kita. Kalimat bahasa Arabnya hubbul watan minal iman. Untuk itu bagi orang Islam doktrin pertamanya itu cinta negara. Waktu perjuangan kita datang penjajah ke tempat ini, apa pertama kali ini keluar? Saya pernah ditanya sama orang di luar, termasuk yang di dalam, Ustadz. Terima kasih Ustadz. Kalian ya. Jadi apa yang ada sama beliau ini semuanya sudah diwakafkan ya. Kenapa beliau bangga sama Sespim ini? Sampai dasinya beli sendiri. Ini satu-satunya barang yang beliau beli. Jadi semua yang ada di tubuh beliau sudah diwakafkan kepada masyarakat bangsa dan negara ini. Makanya kita bersyukur ada kehadiran beliau di sini. Beliau punya rumah yang ditinggali juga sudah diwakafkan. Kemudian kendaraan yang dipakai, termasuk juga pesantren yang sedang dibangun itu bukan nama beliau. Jadi yang beliau miliki hanya yang ada melekat di tubuh beliau. Ya, ini kebanggaan bagi kita semua. Dan beliau tidak hanya memberikan pandangan yang begitu hebat. Kami pun kadang-kadang kalau sedang berdiskusi kami ternganga-nganga bahwa kita rupanya nggak punya apa-apa. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih Pak Ustadz sebagai guru besar kami. Jangan tinggalkan Sespim Polri ini. Mudah-mudahan seperti kata beliau, kalau tidak ada satu orang yang peduli terhadap kalian, beliau adalah orangnya. Makanya setelah ini insya Allah beliau akan mengecek bukan dormitori, sumber air yang ada di belakang. Beliau di Mabes TNI sudah membangun sumber air untuk Mabes TNI. Mudah-mudahan di Sespim ini juga beliau bangun ya. Mudah-mudahan di Sespim ini beliau tadi sudah tanya-tanya berapa debit airnya segala macam. Dan untuk kepentingan kita bersama yang sekarang air itu sudah bisa dipakai mandi, nanti bisa dipakai minum, dan ke depan ini namanya tidak lagi pakai iklan, namanya nanti Pak Ustadz yang menentukan nanti ya. Terima kasih sekali lagi Pak Ustadz, terima kasih rekan-rekan sekalian. Ya. Izin Jenderal, izin ini bocor halus saja ya. Saya menyayangi Anda, jadi saya juga menyiapkan khusus untuk Anda. Saya tidak tahu saya mungkin selesai atau meninggal kapan, tapi saya sejak 4-5 tahun lalu sudah mengirim murid-murid terbaik, hampir ada di 20 negara. Kemudian apa yang disiapkan? Kami membangun pusat pendidikan untuk didedikasikan untuk bangsa dan negara, dan diwakafkan. Terima hanya 40 orang, yang daftar bisa 1000. Itu gratis, hanya bawa badan saja, nggak boleh bawa baju, nggak boleh apa-apa. Semua disiapkan sampai dasi, sampai jas, sampai macam-macam, termasuk yang perempuan, sampai S3. Itu wakaf semua. Sampai saya pun untuk kuburan saya beli tanah di sampingnya supaya tidak pakai tanah wakaf. Tapi yang mau saya katakan, apa kaitan dengan Anda? Kami siapkan guru-guru pulang untuk mengajar. Anak-anak kami siapkan, mereka kelak akan jadi sosok yang mengajar di masyarakat. Untuk bisa menjadikan pusat mereka, kami sekarang mulai bangun satu-satu pusat-pusat ibadah. Untuk yang muslim kita bangun masjid minimal di setiap provinsi. Yang bina masyarakatnya mereka, yang ngajarkan mereka, tapi saya linkkan dari sekarang konsepnya sampai ke Polri, sampai ke TNI dan lingkarannya, sehingga nanti saat Anda jadi pemimpin di daerah-daerahnya, Anda akan lebih mudah untuk memberikan pembinaan pada masyarakat karena komunitasnya sudah terbentuk, gurunya ada, tempatnya ada, dan Anda tidak membuat gerakan yang mungkin Anda lokalkan dengan lokalisasi. Itu yang sudah saya buat dan siapkan untuk Anda sebelum saya masuk ke tempat ini. Jadi kalau saya sudah berusaha membuat sampai yang demikian, Anda belum serius jadi pemimpin yang baik untuk masa depan bangsa, maka katakan sebelum saya keluar dari sini, dengan cara apa lagi saya harus memberi pada Anda sampai detik ini. Terima kasih.